Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sukarlain. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bisnis e-commerce. Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet. Internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa mereka ke calon pembeli atau konsumen dari seluruh dunia. Bisnis e-commerce mencakup seluruh proses online, pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk produk barang dan jasa. Sistem e-commerce ini sendiri mengandalkan sumber dari internet, extranet, dan teknologi lainnya yang mendukung setiap langkah dari proses transaksi e-commerce. Bisnis e-commerce ini adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, konsumen, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Di Indonesia meningkat tajam setelah pandemi. Pada awal tahun 2020, transaksi bisnis online meningkat sekitar 33% dengan nilai yang fantastis. Nilainya dari 253 triliun rupiah dengan cepat meningkat menjadi 337 triliun rupiah. Laporan yang dirilis oleh Google, Bain, dan Temasek menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan durasi untuk akses platform e-commerce pada tahun 2020 yang tadinya hanya 37 jam meningkat menjadi 47 jam sehari. Peningkatan transaksi e-commerce ini diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentu saja peningkatan ini ada andil dari pemerintah yang turun mendorong perkembangan teknologi dan digital banking. Tak hanya itu, faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan e-commerce adalah: 1. Meningkatnya jumlah penduduk. 2. Meningkatnya pengguna smartphone. 3. Pengguna internet dan media sosial yang makin banyak. 4. Meningkatkan perkembangan fintech di Indonesia. Melihat dari data tersebut, terlihat bahwa prospek nasional e-commerce adalah sangat baik, apalagi e-commerce juga menawarkan berbagai keuntungan. Apa saja keuntungannya? Simak ulasan berikut. Pertama, e-commerce yang pertama itu ada biaya rendah. Membuat toko online menelan biaya yang lebih rendah daripada toko fisik. Yang kedua, jangkauan luas, tidak seperti toko konvensional yang hanya menyangsar target audisi. Yang ketiga, bisa buka 24 jam. Memang toko fisik juga bisa beroperasi selama 24 jam penuh. Namun hal ini akan membutuhkan biaya operasi yang lebih besar. Jika menggunakan toko online, toko bisa tetap buka selama 24 jam dan pembeli dapat mengakses toko kapan saja. 4. Transaksi dan pengirim barang lebih mudah. Kini metode pengiriman barang dan pembayaran semakin banyak dan real time. Dengan banyaknya pilihan metode pembayaran elektronik, transaksi di e-commerce adalah semakin mudah melalui open banking BRI, menggunakan BRI Link, dan m-banking BRI. Berikut adalah sistem transaksi dalam e-commerce. E-commerce sendiri juga memiliki sistem pembayaran seperti kredit, transfer bank, debit, rekening bersama, cash, e-wallet, tunai degree rental.
E-commerce dalam perspektif syariah. E-commerce cenderung memiliki kesamaan dengan baik as-salam jika ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditanggungkan Islam. Melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba, garap, penipuan, paksaan dan maisirah dan haram. Unsur-unsur e-commerce. Pihak-pihak yang bertransaksi. Pihak yang bertransaksi dalam jual beli sudah pasti penjual dan pembeli. Siksat transaksi. Pernyataan kehendak dari pihak-pihak yang bertransaksi. Objek transaksi. Objek transaksi dapat berupa barang atau jasa yang keberadaannya harus bisa diterima pembeli ketika kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi telah dilaksanakan. Faktor pendukung e-commerce. Yang pertama ada cangkupan yang luas, terus proses transaksi yang cepat. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat. Dan perindustrian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. E-commerce juga dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif. Terus e-commerce juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama ada business to business, ada business to customer, customer dan business, dan non-business elektronik komersial. Dan juga ada intra-business, organisasional, elektronik, dan elektronik komersial.